Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatri Taufikur Rahim NIM 2023-11135 akan memaparkan tentang tugas 5 dari manajemen teknik, yaitu tentang stakeholder dan juga shareholder. Di mana dari shareholder dan stakeholder sendiri itu adalah shareholder atau pemegang saham adalah individu, lembaga, atau pihak yang memiliki saham modal di suatu perusahaan. Mereka menanamkan uang atau modal ke perusahaan dan berhak atas keuntungan finansial seperti dividen dan kenaikan harga saham. Sedangkan pada stakeholder adalah semua pihak yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka tidak harus memiliki saham tetapi punya hubungan terhadap keberlangsungan perusahaan, seperti halnya pegawai yang bekerja pada perusahaan tersebut. Di sini, model dari stakeholder yaitu model pemangku kepentingan mengutamakan bagaimana aktivitas korporasi memenuhi semua pemangku kepentingan korporasi yang dapat diidentifikasikan. Dengan mempertimbangkan fokus pemangku kepentingan dan hubungan langsung mereka, berikut adalah 4 prinsip utama model pemangku kepentingan. Yang pertama ada keberlanjutan jangka panjang. Fokus pada kesuksesan jangka panjang, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang etis. Membuat keputusan yang adil, tepat, dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dalam hal bertanggung jawab sosial perusahaan. Ketiga yaitu tata kelola yang inklusif, yaitu memberikan semua pemangku kepentingan suara dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu pendekatan yang seimbang, temukan solusi yang menguntungkan semua pemangku kepentingan meskipun ada konflik. Sedangkan pada model dari shareholder, yaitu proses berpikir di balik model pemegang saham adalah agar dewan direksi memfokuskan pendekatannya pada memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang sahamnya dibandingkan dengan model pemangku kepentingan yang lebih berorientasi sosial. Metodologi perusahaan yang lebih tradisional ini menghargai fakta bahwa orang yang membeli saham untuk menghasilkan uang. Jadi, ketika kita melihat dari 3 prinsip model utama pemegang saham, yaitu pertama, memaksimalkan laba, yaitu tujuan utama korporasi dengan model pemegang saham adalah memaksimalkan laba bagi para pemegang sahamnya. Yang kedua, yaitu pengklaim sisa. Pemegang saham dapat mengklaim aset dan menerima sisa keuntungan setelah semua pemangku kepentingan lainnya dibayar. Yang ketiga itu adalah disiplin pasar. Pemegang saham memengaruhi keputusan perusahaan dengan membeli dan menjual saham berdasarkan kinerja perusahaan. Ini saya akan membahas tentang kasus yaitu dari Tesla.in. Yaitu berbicara tentang contoh nyata dan praktis, kita tak mungkin melupakan raksasa teknologi yaitu Tesla. Saat kita mendalami kasus ini, terdapat pro dan kontra baik dari segi operasional maupun pendekatan korporatnya. Dari jalur keberlanjutan, Tesla menggambarkan hubungan yang rumit antara pemangku kepentingan dan pemegang saham. Para pemangku kepentingan memiliki peduli tentang lingkungan dan juga organisasi regulator, menghargai kendaraan tanpa emisi Tesla dan komitmen mereka terhadap pengurangan karbon. Namun, kekhawatiran tentang penggunaan bahan kimia berbahaya dan juga pelaporan lingkungan yang tidak memadai menimbulkan masalah etika yang menunjukkan kurangnya keterbukaan. Nah, di sini di sisi pemegang saham, posisi pasar Tesla yang kuat dan teknologi inovatifnya menarik minat investor. Namun, skandal seperti masalah ketenagakerjaan di pertambangan kobalt dan pelanggaran lingkungan yang buruk merugikan merek Tesla dan dapat mengancam profitabilitasnya. Studi kasus ini menggambarkan betapa sulitnya memadukan ekspektasi pemangku kepentingan dengan tujuan pemegang saham dalam upaya mencapai keberlanjutan. Langkah Tesla selanjutnya adalah mengatasi masalah ini dengan keterbukaan sejati dan tindakan yang bermakna, yang menjamin bukan hanya cerita masalah lingkungan, tapi juga masa depan yang benar-benar berkelanjutan. Di mana dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu setiap model mengarah ke tujuan yang berbeda, sehingga memerlukan penilaian yang cermat terhadap nilai tujuan dan lingkungan operasional dalam perusahaan. Mari kita telah lebih lanjut di 5 faktor utama, yaitu fokus pada nilai. Prioritaskan pengembalian finansial langsung dan keuntungan tinggi atau ciptakan nilai bersama bagi semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Yaitu kemudian ada pengambilan keputusan bagi pemegang saham,
Kemenangan cepat bagi investor seringkali menjadi prioritas, tetapi pendekatan kolaboratif dan transparan dapat menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan untuk mencapai kesuksesan. Terus, yaitu adalah manajemen resiko. Dengan berfokus pada resiko keuangan, pemegang saham memungkinkan mengabaikan ancaman lain. Sebaliknya, para pemangku kepentingan mengelola spektrum resiko yang lebih luas, membangun ketahanan. Yang selanjutnya yaitu industri dan lingkungan. Dari faktornya yaitu model pemegang saham paling cocok untuk industri yang berfokus pada pertumbuhan pesat dan profitabilitas tinggi, seperti perusahaan rintisan teknologi atau keuangan. Sebaliknya, model pemangku kepentingan berkembang pesat di sektor-sektor yang bergantung pada kepercayaan masyarakat dan berkeberlanjutan jangka panjang, seperti energi terbarukan atau merek etis. Nah, yang terakhir yaitu nilai dan misi perusahaan. Pendekatan pemegang saham sejalan dengan perusahaan yang memprioritaskan tujuan keuangan langsung dan imbalan investasi. Pada gilirannya, pendekatan pemangku kepentingan selaras dengan bisnis yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan memberikan nilai bersama di samping keuntungan. Di sini kesimpulannya yaitu model pemangku kepentingan mengutamakan semua individu yang terlibat, sedangkan model pemegang saham berupaya memaksimalkan laba pemegang saham. Memilih model yang tepat tergantung pada prioritas. Perusahaan yang hanya berfokus pada keuntungan finansial jangka pendek mungkin lebih menyukai model pemegang saham. Berikut yang bisa saya sampaikan dari materi dari stakeholder dan juga shareholder dari manajemen teknis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fatul Taufikur Rahim NIM 2023-1935. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.